Selamat pagi teman-teman, aku adalah Troy. Dan aku adalah Steel. Kita akan menemanimu melakukan perjalanan ke negeri impian. Ini adalah perjalanan yang pasti akan menyenangkan. Benar kan, Troy? Ya, betul. Ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Mari kita berangkat sekarang. Berapa waktu yang kita perlukan untuk sampai di sana, Steel? Kira-kira mungkin sebentar saja, hanya 8 jam saja, Troy. Itu bukan waktu yang lama. Benar begitu, itu bukan waktu yang lama. Kita harus segera ke sana sebelum malam tiba. Karena kalau malam, kita tidak akan memiliki penerangan yang cukup untuk tiba di sana. Jangan sampai nanti karang itu kemudian menabrak kapal kita. Tidak, tenang saja. 8 jam itu sebentar kok. Kita bisa tiba di sana. Ayo cepat, kita berangkat saja sekarang. Baik, kita mulai berangkat. Steel, tadi kau katakan 8 jam itu sebentar. Kenapa sampai sekarang belum juga kita tiba di daratan? Sabarlah, Troy. Sebentar lagi juga tiba. Jangan sampai kau salah perhitungan. Coba lihat. Di sana nampaknya sudah mendung. Tidaklah, aku tidak salah perhitungan. 8 jam itu sebentar saja. Tenang saja. Tunggu. Coba lihat. Kita harus segera lari. Itu. Coba lihat. Awan besar datang. Bagaimana di perhitunganmu? Kita akan mengalami kecelakaan ini. Aduh, nampaknya kau salah perhitungan, Steel. Itu 8 jam bukan waktu yang sebentar. Cepat, kita akan segera kehujanan dan badai akan datang. Segera berbuat sesuatu. Cepat, kembangkan layar. Segera, sebelum kita tidak sampai di daratan sebelum waktunya. Iya. Sabar, Troy. Tenang saja. Aduh, bagaimana ini? Ayo, kita semuanya cepat kembangkan layar sebelum kita semua akan menabrak gunung itu. Cepat. Sedikit lagi. Ayo teman-teman, sedikit lagi. Tarik layarnya. Aku coba lihat dulu ke atas. Wah, syukurlah kita sudah berhasil melewati badai dan hujan dengan baik. Maafkan aku ya, Troy. Aku rupanya salah ya. 8 jam itu lama. Aduh, kamu ini. Masa kamu tidak tahu bedanya lama dan sebentar? Kamu juga. Buktinya kamu percaya bahwa aku bilang 8 jam itu sebentar. Baiklah. Kita hari ini akan belajar tentang waktu, supaya kita tidak mengalami kesalahan seperti ini. Tahukah kamu apa itu waktu?
Waktu adalah proses berlangsungnya suatu peristiwa atau suatu kejadian atau suatu kegiatan yang kita lakukan. Suatu peristiwa atau suatu kegiatan atau suatu kejadian atau suatu perbuatan yang kita lakukan, jika itu memerlukan waktu yang tidak banyak, kita akan menyebutnya sebentar. Sedangkan jika itu memerlukan waktu yang agak banyak, yang banyak sekali, kita akan menyebutnya lama. Ukuran lama atau sebentarnya suatu waktu masing-masing orang berbeda-beda, sehingga kita memerlukan kembali lagi seperti pelajaran yang lalu, yaitu satuan baku. Nah, satuan baku dari waktu adalah jam, menit, detik. Itu adalah satuan baku dengan alat ukurnya adalah jam. Tetapi sekalipun ada alat ukur yang baku, yaitu dengan menggunakan jam, setiap orang tentu juga kegiatannya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Misal, Bu Silvi minum. Minum adalah termasuk kegiatan yang berlangsung sebentar. Kemudian Bu Silvi langsung minum saja, maka itu akan disebut dengan kegiatan yang berlangsung sebentar. Tetapi ketika misalkan teman Bu Silvi, misal Bu Esther minum tetapi sambil bercerita, tentu minum akan menjadi kegiatan yang lebih lama. Jadi lama atau sebentarnya suatu kejadian atau suatu peristiwa atau suatu perbuatan atau kegiatan yang kita lakukan tetap tergantung dari bagaimana cara kita mengukurnya. Contoh perbuatan yang bisa kita lakukan dengan waktu yang hanya sebentar adalah tadi Ibu Silvi sudah sebutkan, yaitu minum. Tetapi diingat ya, minum di sini adalah langsung minum, tidak minum sambil bercerita atau minum sambil berjalan, tidak. Tetapi benar-benar minum. Kemudian misalkan memasang seragam, memasang sabuk ya atau ikat pinggang, memasang tali sepatu dan sebagainya. Itu adalah suatu perbuatan yang kita sebut dengan perbuatan yang membutuhkan waktu hanya sebentar. Kemudian apa yang contoh perbuatan yang atau kegiatan atau peristiwa yang berlangsung lama, yaitu adalah contohnya tidur. Karena tidur kita biasanya memerlukan waktu 5 sampai 8 jam. Kemudian juga contohnya adalah makan. Makan juga begitu ya. Meskipun kita makan tanpa berbicara, meskipun kita makan dengan benar-benar teratur sesuai aturan, kita tetap membutuhkan waktu yang lama. Biasanya makan paling cepat adalah 30 menit. Oh, enggak Bu, saya kalau makan sama mama diatur 10 menit harus selesai. Ya, 10 menit itu juga adalah waktu yang cukup lama. Sehingga makan adalah termasuk kegiatan yang berlangsung lama. Kemudian kita misalkan berjalan juga adalah termasuk waktu yang lama. Jadi sebenarnya jika dihitung dengan satuan baku, kita menyebut sebuah kegiatan itu sebentar ketika kita melakukannya antara berasa 0 detik ya, 1 detik sampai dengan mungkin 5 menit. Ada orang yang berkata bahwa 5 menit itu sebenarnya sudah termasuk lama. Tetapi biasanya kegiatan atau peristiwa atau perbuatan yang kita lakukan dalam waktu 5 menit, pada umumnya orang akan berkata itu sebentar. Tetapi ada juga yang berkata bahwa 5 menit itu sudah lama. Ya, kembali ke tadi ya. Jadi Bu Silvi sampaikan bahwa menghitung lama atau sebentarnya waktu itu sebenarnya setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri. Jadi tidak ada ukuran yang pasti apakah itu lama ataukah itu sebentar. Contoh seperti ketika kita menonton kuis. Ketika orang diberi waktu untuk menjawab, biasanya hanya sekitar 1 menit saja. Kita sebut bahwa itu cepat sekali. Tetapi ketika bermain kuis di televisi yang kita lihat, 1 menit itu sudah dihitung sebagai lama. Jadi ingat baik-baik bahwa perhitungan waktu lama atau sebentar itu sebenarnya setiap orang punya pandangannya sendiri-sendiri. Tetapi jika kita mau tahu pastinya, tentu kita akan menghitung berapa detik, berapa menit, dan berapa jam. Ini adalah satuan baku. Lalu bagaimana dengan satuan tidak baku? Satuan tidak baku kita bisa menghitungnya dengan cara menggunakan tepuk tangan. Berapa kali tepuk tangan? Kemudian menghitung 1, 2, 3, 4, 5 dengan jarak yang sama ya. Jadi tidak misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kan jarak hitungnya tidak sama. Jadi kita menghitung dengan jarak irama yang sama. 1, 2, 3, nah dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menghitung dengan panjang lagu. Kegiatan itu saya lakukan menghabiskan sampai habis berapa panjang lagu.
Biasanya ketika panjang lagu ini kita ngitungnya dari awal lagu sampai terakhir, 1 kali putaran ya. Itu hitungan dengan menggunakan lagu atau bisa juga menggunakan musik. Nah, sekarang mari kita praktekkan. Baik anak-anak, di sini Bu Silvi menggunakan lagu Balonku Ada 5. Kita akan menghitung dengan cara tepuk tangan dan hitungan. Jadi Bu Silvi gabungkan tepuk tangan dengan hitungan ya. Kita lihat, jadi tepuk tangannya boleh sesuai irama atau tidak. Kita mulainya dari nyanyi ba ya. Balonku 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Nah, jadi lamanya lagu Balonku 1 putaran itu adalah 60 hitungan, 60 tepuk tangan. Jadi tadi Bu Silvi menghitungnya dengan cara cepat ya. Jadi ada 60 hitungan sehingga supaya cepat. Jadi Bu Silvi tadi bilang bukan 20 tapi bukan 22 tapi 22, 23 supaya cepat. Begitu ya. Itu sebenarnya cara pengucapan yang salah, tapi supaya ngikutin lagunya. Nah, itu berarti tadi sudah dapat ya 60 tepuk tangan dan 60 hitungan. Ya, berikutnya yang kedua, Bu Silvi akan baca Alkitab. Ibu Silvi akan baca di Mazmur 23. Kita hitung sampai Bu Silvi selesai membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini, dia bisa berapa kali putaran lagunya Balonku ya. Bu Silvi baca mulai dari lagunya Mulai Balonku ya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, anak-anak, berarti ketika Bu Silvi membacakan Mazmur 23 1 sampai 6, panjang lagunya adalah 1 lagu lebih sedikit ya. Kita anggap itu berarti 1 lagu setengah. Nah, jadi begitu cara menghitungnya. Jadi kita belajar tentang cara menghitung dengan lagu dan dengan tadi tepuk tangan dan hitungan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajarannya hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.